Emran terus memaksakan kehendaknya untuk membawa Kansa pulang bersamanya. Emran tidak mau pulang dengan tangan kosong. Sayangnya Kansa terus melawan dan akhirnya bisa lepas setelah memukul mundur Emran. Kansa pun melanjutkan pencariannya terhadap Fatan dan Fionika. Ketika bertemu dengan orang-orang yang telah mengurung Fatan dan Fionika, Kansa malah difitnah oleh orang-orang suruhan Pak Darto, Bu Elva, dan Emran. Warga marah pada Kansa dan melarang Kansa menyelamatkan Fatan dan Fionika. Bu Elva mengambil batu dan memukul kepala Kansa hingga Kansa jatuh pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Kansa menceramahi orang-orang sehingga mereka mulai terbuka mata mereka bahwa Fatan tidak bersalah. Mereka juga percaya kalau Kansa adalah istrinya Fatan. Mereka pun mengantarkan Kansa menemui Fatan dan mempersilahkan Fatan dan Kansa untuk honeymoon di villa. Fionika kesal karena rencananya gagal total. Semuanya kini berbalik. Kamu gak apa-apa sambil kipasin itu, aku sambil obatin kamu ya. Makasih. Fatan dan Kansa malah bermesraan di depan mata kepalanya sendiri. Fionika benar-benar cemburu ketika melihat Fatan yang begitu perhatian pada Kansa. Fatan mengobati luka di kepala Kansa sambil mereka membakar ikan pemberian dari para warga. Iya dong. Kenapa sih semuanya malah jadi berbalik menguntungkan untuk perempuan parasit ini? Mereka juga berdansa dan menikmati indahnya langit malam. Fionika merasa tidak tahan lagi melihat kemesraan mereka berdua. Gimana kalau liburannya di sini kita panjangin aja? Fionika bersumpah akan menghancurkan kebahagiaan Fatan dan Kansa. Ketika Fionika sedang mengintip Fatan dan Kansa yang sedang bermesraan, tanpa sengaja dia menjatuhkan pot bunga. Setuju. Sekarang kalian boleh tertawa bahagia, tapi kalian lihat aja nanti. Fatan dan Kansa terkejut. Fionika yang panik pura-pura ikut terkejut karena tak sengaja menjatuhkan pot bunga di depannya. Pak Aksan mengajak Bu Hutami untuk makan malam sebagai hadiah ulang tahunnya. Betapa bahagianya Bu Hutami. Mereka semakin bahagia ketika mendapatkan telepon dari Kansa. Kansa mengatakan bahwa dia telah menemukan Fatan dan mereka akan honeymoon di villa. Kansa juga mengucapkan ulang tahun untuk ibunya. Tetapi di sisi lain Pak Yuda merasa masih marah kepada Bu Hutami. Dia tidak akan pernah membiarkan Bu Hutami hidup bahagia bersama dengan Pak Aksan. Dia pun memiliki rencana untuk menghabisi Pak Aksan dan Bu Hutami. Hari ini, hari ulang tahun kamu. Aku akan kasih surprise. Mas, sepertinya truk di belakang itu mau nabrak kita ya, Mas? Dengan mengendarai mobil truk, Pak Yuda mengikuti mobil Pak Aksan. Dia tidak akan pernah membiarkan Pak Aksan hidup bahagia bersama dengan Bu Hutami. Mobil truk itu melaju dengan kecepatan tinggi karena Pak Yuda ingin menabrak mobil Pak Aksan. Di hari ulang tahun Bu Hutami, Pak Yuda ingin menghabisi Bu Hutami. Pak Aksan dan Bu Hutami mulai panik setelah menyadari mereka berada dalam bahaya. Pak Aksan meminta Bu Hutami untuk berpegangan yang kuat karena dia akan mempercepat laju mobilnya. Tetapi sayangnya Pak Yuda berhasil mengejar mobil Pak Aksan dan menabraknya dari belakang. Mobil Pak Aksan pun terperosok ke dalam jurang dan terbakar. Pak Yuda tertawa puas karena telah berhasil mencelakai Pak Aksan dan Bu Hutami. Oma Inggit terkejut ketika tiba-tiba foto Pak Aksan terjatuh dan pecah. Perasaan Oma Inggit pun menjadi tidak enak. Ternyata firasatnya benar. Tak lama setelahnya, Bu Rara dan Funi datang ke kamarnya sambil menangis terseduh-seduh. Mereka mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa Pak Aksan dan Bu Hutami meninggal karena kecelakaan. Betapa hancurnya hati Oma Inggit karena harus kehilangan putra semata wayangnya yang begitu dicintainya. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, Oma Inggit menelpon nomor Kansa. Oma Inggit menyampaikan kabar buruk bahwa Pak Aksan baru saja meninggal dunia. Kansa benar-benar syok. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Baru beberapa saat yang lalu Kansa menelpon ayahnya ketika ayahnya sedang makan malam bersama dengan ibunya. Kansa tidak yakin dengan berita yang disampaikan oleh omanya. Perlahan air mata Kansa mulai menetes. Dia ingin menelpon ibunya untuk memastikan kebenaran berita yang disampaikan oleh omanya. Dengan penuh emosi, Bu Rara merebut handphone Oma Inggit dan mengatakan kepada Kansa kalau Kansa tidak perlu menelpon ibunya karena ibunya juga meninggal dalam kecelakaan bersama dengan ayahnya. Betapa semakin syoknya Kansa. Tatapan matanya kosong dan air mata mengalir deras di pipinya. Kansa berteriak histeris dan menangis. Fatan memeluk erat tubuh Kansa yang mulai linglung. Mereka bergegas kembali ke Jakarta untuk memastikan apakah berita buruk itu adalah sebuah kenyataan dan bukanlah sebuah mimpi.